2019. Saya akan menjelaskan tentang Injil-Injil sinoptik yang terdapat di buku Douglas. Jadi, saksikan dan simak video selanjutnya. Jangan kemana-mana ya. Oke, shalom teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang Injil-Injil sinoptik yang dijelaskan dalam bukunya D.A. Carson dan Douglas J.M. Olcott. Nah, dalam bukunya Douglas menuliskan pendapat J.J. Grisbert, seorang sarjana Alkitab pada abad ke-18. Pertama kali menyebut bahwa 3 Injil pertama disebut Injil-Injil sinoptik. Grisbert memilih kata sinoptik karena sinoptik ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya melihat bersama. Tingkat kesamaan tinggi antara Matius, Markus, Lukas sama-sama menjelaskan tentang pelayanan Yesus Kristus. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama adalah tentang revolusi Injil-Injil sinoptik. Nah, Douglas menuliskan Injil-Injil sinoptik dengan mengidentifikasi orang-orang yang menulis oleh inspirasi Roh Allah. Mereka menuliskan kitab-kitab ini dan memperhatikan keadaan ketika kitab-kitab mereka ditulis. Douglas memunculkan satu pertanyaan penting, bagaimana para penulis memperoleh bahan-bahan tentang Yesus. Mungkin kita sendiri juga berpikir, bagaimana para penulis dapat menuliskan kitab-kitab ini? Apa aja bahan yang mereka tuliskan sehingga mereka bisa menuliskan pelayanan Yesus Kristus. Nah, dalam pengantar bukunya Douglas menjelaskan bahwa sejarah asal mula kekristenan, Lukas menyatakan ada 3 tahap kejadian dari karyanya. Yang pertama adalah saksi mata, kedua adalah pelayan firman, dan ketiga adalah yang menyampaikan kebenaran tentang Yesus. Nah, ketika para saksi mata dan yang lainnya menyampaikan tradisi atau ajaran-ajaran tentang Yesus, sebagian besar ada yang secara lisan, dan ketika sumber-sumber tertulis mulai berkembang dan menjadi lebih penting, dan terakhir pada tahap penulisan terakhir. Nah, tahap tradisi-tradisi lisan ini ada yang pertama adalah penelitian bentuk. Douglas menuliskan penelitian bentuk menyatakan bahwa orang-orang Kristen mula-mula menyampaikan perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan Yesus dari mulut ke mulut dari periode yang sangat panjang. Dan baru setelah 2 dekade, materi itu mulai menjadi sumber tertulis. Dideskripsikan dengan kesamaan penelitian bentuk ini memiliki 6 asumsi dan keyakinan yang kemudian menjadi dasar untuk penelitian bentuk sendiri, yaitu yang pertama adalah kisah-kisah dan ucapan-ucapan Yesus yang beredar dalam unit-unit kecil yang terpisah. Yang kedua, penyampaian atau penerusan tulisan Injil dapat dibandingkan dengan penyampaian cerita atau tradisi rakyat dan cerita atau tradisi agama lainnya. Yang ketiga, kisah-kisah dan ucapan-ucapan Yesus mengambil bentuk-bentuk standar tertentu yang sebagian besar masih terlihat dalam Injil-Injil sekarang ini. Dan yang keempat, bentuk dari kisah atau ucapan tertentu memungkinkan untuk menentukan konteks atau latar dalam kehidupan atau fungsi dalam kehidupan jemaat mula-mula. Yang kelima, ketika komunitas Kristen mula-mula mewariskan ucapan-ucapan dan kisah-kisah tentang Yesus, mereka tidak hanya menyampaikan materi tersebut, tetapi dalam bentuk-bentuk tertentu juga, tetapi memodifikasi berdasarkan dorongan dan kebutuhan dan situasinya tertentu. Kemudian yang keenam, para peneliti bentuk klasik ini biasanya menggunakan banyak kriteria, menetapkan zaman atau tanggal penulisan, perikop-perikop tertentu, dan keterangannya dilihat dari sejarah. Nah, tahap-tahap sumber tertulis, penelitian sumber adalah yang pertama ketika masalah sinoptik itu. Pada perkembangan Injil-Injil sinoptik, kemungkinan mencakup tradisi-tradisi tertulis tentang kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus. Karena ada kemiripan atau kesamaan yang mengejutkan baik dalam garis besar secara umum maupun dalam pemilihan kata tertentu di antara Injil-Injil sinoptik ini. Douglas menjelaskan bahwa setiap penulis Injil menghilangkan materi yang ditemukan di kedua Injil lain. Setiap Injil mengandung peristiwa-peristiwa yang unik, dan beberapa peristiwa yang ditemukan dalam 1 atau 2 Injil lainnya ditempatkan dalam urutan yang berbeda. Nah, dalam bukunya Douglas mengkhususkan ada 4 pilihan utama dalam tahap penelitian sumbernya, yaitu yang pertama, ketika Injil bergantung pada satu Injil terdahulu dan sebagai
Kemudian ketiga Injil ini bergantung pada sumber-sumber lisan, kemudian bergantung pada fragmen berangsur-angsur berkembang menjadi bentuk tertulis. Maksudnya ketika sumber-sumber lisan ini sudah didengar, berkembang menjadi bentuk tertulis. Ketika para penulis mendengar ajaran-ajaran atau fragmen-fragmen yang menjadi sumber-sumber lisan, mereka menuliskan menjadi sebagai bentuk tertulis. Nah, dan yang keempat, ketiga Injil ini saling bergantung. Nah, kenapa dikatakan saling bergantung? Teori-teori saling ketergantungan ini akan dijelaskan komponen utama sastra di antara Injil-Injil sinoptik yang mampu menjelaskan data tersebut. Salah satu aspek data ini menunjuk sebagai penentu relevansi teori-teori yang diajukan, hubungan antara kitab-kitab Injil dan dalam penyusunan urutan peristiwa-peristiwa pelayanan Yesus menurut catatan mereka. J.J. Grisbach sendiri pun setuju bahwa Matius adalah Injil yang pertama kali ditulis. Dia mempertahankan pendapat bahwa Lukas adalah kedua dan Markus bergantung pada Matius dan Lukas. Matius dan Lukas sebagai dasar bagi kitab Markus ini. Nah, hipotesis dua sumber ini berpendapat bahwa Matius dan Lukas secara terpisah telah menggunakan karya Markus dan Ki, suatu kumpulan ajaran-ajaran Yesus yang hilang. Sedangkan B.H. Streeter menegaskan keberadaan dari dua sumber lainnya selain Markus dan sumber Ki, M. materi tulisan yang khas untuk Injil Matius serta L. materi tulisan yang khas untuk Injil Lukas. Nah, hipotesis empat sumber ini adalah suatu usaha untuk menjelaskan secara tuntas asal-usul Injil-Injil melalui penelitian sumber. Yang pertama kita akan menjelaskan prioritas Markus. Karena prioritas Lukas diperdebatkan, alternatif utama pada prioritas Matius adalah Markus. Douglas menuliskan argumentasi bahwa kitab Markus adalah Injil yang didasarkan pada Matius maupun Lukas sendiri. Nah, yang pertama, tulisan Markus singkat. Injil Markus merupakan kondensasi atau penggunaan secara sadar dari Matius dan Lukas, seperti yang diyakini para pendukung teori dua Injil. Nah, yang kedua dijelaskan urutan peristiwa, gaya Markus yang kaku dan lebih bersahaja, kemudian teologi Markus yang lebih sederhana, kemudian kesamaan urutan-urutan yang terdapat dalam kitab Markus, kemudian penempatan berbeda dari materi dan tulisan sumber Ki. Markus dan sumber Ki ini mempunyai kesamaan sehingga antara Matius dan Lukas dikarenakan mereka berdua bersama-sama menggunakan sumber Ki. Penyuntingan secara kebetulan oleh Markus dengan cara yang sama. Perubahan teks karena juru ahli kitab cenderung menyelaraskan catatan-catatan Injil atau sama-sama menggunakan tradisi lisan. Ya, mungkin ini untuk saling melengkapi, terkhusus dalam melengkapi kitab Markus sendiri. Nah, kesamaan-kesamaan ini memperlihatkan bahwa sejarah asal-usul Injil mungkin lebih kompleks daripada yang dapat dijelaskan hipotesis satu sumber. Kesimpulannya adalah proses terbentuknya Injil-Injil yang kompleks ini membentuk tradisi lisan maupun yang tertulis tidak dapat kita peroleh kembali secara karena sudah beredar ya. Dan para bahwa penulis Injil telah membicarakan bersama-sama karya mereka dari beberapa peneliti sumber tidak berdasar. Nah, tahap penyusunan akhir yang dilakukan adalah penelitian redaksi atau penyuntingan. Penelitian ini berusaha menjelaskan tujuan teologis daripada penulis Injil dengan menganalisis cara mereka menggunakan sumber. Para penulis Injil bukan hanya mengumpulkan tradisi-tradisi maupun sumber-sumber lalu menggabungkannya dalam satu. Mereka telah menambahkan modifikasi sendiri pada tradisi itu. Mereka memberi penekanan pada kisah tentang Yesus sendiri. Penelitian redaksi ini merupakan metode penelaahan Injil dan itu mencakup 5 elemen dasar. Yang pertama, penelitian redaksi atau penyuntingan membedakan antara tradisi dan redaksi. Kemudian yang kedua, kegiatan redaksional atau penyuntingan para penulis Injil ini dapat dilihat dalam beberapa bidang. Dan yang ketiga, para peneliti redaksi mencari pola-pola perubahan semacam dalam kitab Injil ini. Kemudian yang keempat, berdasarkan gambaran teologis umumnya, peneliti redaksi melakukan usaha untuk penelitian ini. Dan yang kelima, ada yang memasukkan ke dalam penelitian redaksi bukan hanya studi tentang modifikasi para penulis Injil tersebut, tetapi
juga karakteristik sastra dan teologis dari kitab-kitab Injil terhadap tradisi, tapi juga karakteristik sastra dan teologis dari kitab-kitab Injil yang disebut dengan penelitian komposisi. Nah, William Reid menuliskan hipotesis Markus menguasai penyelidikan ilmiah terhadap Injil-Injil. Dia juga mengklaim bahwa secara umum tidak teologis, namun secara historis dapat dipercaya. Banyak sekali ahli-ahli yang memberikan pendapat tentang kitab Markus ini, bahwasanya mereka menganalisis pendirian teologi kitab Matius, Markus, dan Lukas, bahkan juga Yohanes sendiri. Nah, dan hampir tidak ada studi yang serius tentang Injil-Injil yang mereka memanfaatkan penelitian redaksi. Namun dalam bukunya Douglas ini, Douglas menuliskan 5 penelitian dari disiplin ini. Penelitian redaksi menggantungkan validitasnya pada kemampuan kita membedakan yang mana tradisi dan redaksi. Para peneliti redaksi terlalu sering menganggap bahwa semua perubahan yang dibuat oleh penulis Injil pada tradisi atau ajarannya dimotivasi oleh teologis. Nah, ketiga, para peneliti redaksi kadang menyamakan penekanan redaksi ulang dengan teologi penulis Injil. Kemudian yang keempat, identifikasi mengenai konteks Injil tertentu berdasarkan teologi sang penulis sering lebih spesifik daripada data yang diberikan. Nah, dalam bukunya Douglas juga menjelaskan tentang Injil sebagai karya sastra, genre atau beragam Injil. Douglas berkata tafsiran yang akurat sampai tingkat tertentu bergantung pada keputusan-keputusan akurat tentang genre ini. Nah, studi modern tentang genre dan Injil-Injil berawal dengan keputusan K.L. Smith untuk mengklasifikasikan bahwa kitab-kitab ini sebagai sastra populer dan bukan sebagai karya sastra. Yang pertama adalah ketika menjadi kritik sastra. Douglas menjadikan kritik sastra ini sebagai salah satu sebutan luas untuk pendekatan-pendekatan kontemporer terhadap Injil-Injil yang fokus pada studi cermat bagaimana fungsi-fungsi Injil sebagai suatu karya sastra. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang Yesus dan Injil-Injil sinoptik ini. Yang pertama adalah keraguan tentang kesejarahan Yesus. Banyak yang ragu, dan bahkan masalah utamanya adalah banyak orang yang ragu tentang sejarah tentang Yesus, apa yang sudah Yesus lakukan pada ketika dia hidup di bumi, dan meragukan pelayanan-pelayanan. Bahkan garis besar yang sejarah yang mungkin sudah dijelaskan oleh Douglas pun banyak yang tidak setuju. Bahkan kronologi Injil dalam yang dijelaskan oleh Douglas sendiri banyak yang tidak percaya. Namun di sini kronologi Injil tentang Yesus Kristus akan saya jelaskan dalam bukunya Douglas, yaitu yang pertama adalah kelahiran Yesus. 3 data telah digunakan untuk menetapkan tanggal kelahiran Yesus. Yang pertama adalah keterlibatan Herodes Agung. Itu yang tertulis dalam kitab Matius 2. Kemudian perintah Kaisar Agustus dikeluarkan pada saat Ireneus menjadi wali negeri di Syria. Kemudian yang ketiga, kemunculan bintang di Bethlehem. Oleh karena itu Yesus pasti lahir dan ditentukan pada tahun 4 sebelum Masehi. Karena kemungkinan itu tidak jauh pada saat pemerintahan Herodes membantai anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Agustus memulai kekawisaran Romawi mulai 31 tahun sebelum Masehi sampai pada 14 Masehi setelah segala sesuatu dipertimbangkan. Dan kita hanya dapat memperkirakan bahwa Yesus pasti lahir pada waktu sekitar 6 sampai 4 sebelum Masehi. Kemudian awal pelayanan Yesus sampai lama pelayanan Yesus, Yohanes memberikan 3 bukti bahwa narasinya tentang pelayanan Yesus. Yaitu yang pertama adalah ketika Yesus menyucikan bait Allah daripada pedagang. Yang kedua, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, dan ketika Yesus disalibkan. Dan maka pelayanan yang dicatat dalam Injil Yohanes membutuhkan waktu sedikit-sedikitnya adalah 2 tahun. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kematian Yesus yang dijelaskan oleh Douglas sendiri. Berdasarkan pertimbangannya, kematian Yesus diperkirakan terjadi pada tahun 30 Masehi atau sesudah itu. Argumen sejarah memperkirakan waktu yang paling mungkin Pilatus gubernur Roma di Palestina telah menyerah pada tekanan para pemimpin Yahudi ketika Yesus ditangkap. Tetapi mungkin diragukan apakah rangkaian situasi ini dibutuhkan untuk menjelaskan sikap Pilatus. Namun karena pemerintahan Roma, siapapun yang
pejabat harus menjaga stabilitas provinsi, dan sejauh itu ketika pada saat itu Pilatus tidak memberikan indikasi kegagalan itu. Nah, maka berbagai macam data tersebut tidak memungkinkan kita memutuskan hal tersebut. Tapi dengan pasti, dan Douglas sendiri menyimpulkan dari semua penelitian dan teori para ahli yang sudah dijelaskan oleh Douglas sendiri, kematian Yesus dipilih secara diputuskan itu ketika pada tahun 30 Masehi. Nah, sekian Injil-Injil sinoptik yang saya jelaskan dari buku Douglas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.